Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hijriyah, Stambuk A241-17015. Nah, pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah komprehensif. Nah, pada video ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan konsep dari materi momentum dan impuls. Pada tingkat sekolah, materi momentum dan impuls ini dipelajari di kelas 10 semester genap. Nah, pertama-tama kita di sini akan mulai dulu dengan memahami konsep dari momentum. Banyak orang yang beranggapan bahwa momentum adalah suatu konsep di fisika yang hanya digunakan ketika berhadapan dengan konsep atau berhadapan dengan kasus tumbukan. Nah, misalkan ada sebuah bola yang menabrak bola lainnya, kemudian mereka terpisah. Nah, untuk memahami proses gerakannya, menghitung kecepatan kedua bola tersebut setelah mengalami tumbukan, itu biasanya kita langsung menggunakan konsep dari tumbukan. Nah, sehingga kita banyak yang merasa bahwa konsep momentum itu hanya ada pada konsep tumbukan, padahal sebenarnya tidak demikian. Kemudian perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kita memiliki tangan dengan massa misalkan adalah M. Kemudian coba kita pukulkan tangan kita ke pipi dengan pelan. Kemudian kita bandingkan kalau seandainya tangan kita dipukulkan ke pipi dengan kecepatan yang lebih tinggi, sama-sama dengan tangan yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda, pasti rasanya juga akan berbeda, lebih sakit kalau dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, ada dua kendaraan, yaitu mobil dan sepeda. Mobil ini sudah tentu massanya lebih besar, sementara sepeda memiliki massa yang lebih kecil. Di sini kita anggap bahwa mobil dan sepeda ini bergerak dengan kecepatan yang sama. Di sini kita akan berusaha untuk menghentikan mobil dan sepeda ini. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih sulit, menghentikan mobil atau menghentikan sepeda? Nah, sudah tentu jawabannya adalah lebih sulit untuk menghentikan mobil, karena mobil ini massanya lebih besar, sedangkan sepeda massanya lebih kecil, sekalipun kecepatan mobil dan sepeda ini adalah sama. Jadi, pada konsep ini akan ada dua besaran yang dibahas, yaitu massa yang satuannya adalah M dengan kecepatan yang satuannya adalah P. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka momentum ini dapat diartikan sebagai ukuran kesakitan pada benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Hal ini sesuai dengan ilustrasi yang pertama. Kemudian momentum ini bisa juga diartikan sebagai ukuran kesukaran atau kesulitan untuk mendiamkan benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu, seperti pada ilustrasi yang kedua. Kemudian jika dirumuskan secara matematis, maka dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali P, dengan P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan P adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Massa ini termasuk ke dalam besaran skalar, dan kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, skalar dikalikan dengan vektor akan menghasilkan besaran vektor. Tanda panah di sini
menunjukkan bahwa ini adalah besaran vektor. Ingat bahwa momentum adalah besaran vektor, maka arahnya akan mempengaruhi perhitungannya. Arah momentum ini mengikuti kecepatannya. Jika benda bergerak ke kiri, maka momentumnya juga akan ke kiri, dan sebaliknya jika bendanya bergerak ke kanan, maka momentumnya juga akan ke kanan. Oleh karena itu di sini kita memiliki perjanjian tanda, yaitu jika arahnya ke kanan, maka nilainya akan bernilai positif. Sedangkan jika arah bendanya ke kiri, maka nilainya akan bernilai negatif. Kemudian jika bendanya bergerak ke atas, maka arahnya akan bernilai positif. Dan jika bendanya bergerak ke bawah, maka nilainya akan bernilai negatif. Itulah tadi sedikit konsep tentang momentum. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan sebuah bola biliar bermasa 60 gram disodok sehingga bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan besar momentum dari bola tersebut. Kemudian sebelumnya kita gambarkan dulu. Di sini misalkan adalah sebuah bola, kemudian bergerak dengan kecepatan v. Di sini kita anggap bolanya ini bergerak ke arah kanan, sehingga nilainya akan positif. Kemudian diketahui masanya adalah 60 gram. Karena di sini satuannya masih gram, maka kita ubah menjadi kilogram, sehingga menghasilkan 0,16 kg. Kemudian dan kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah momentumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus P sama dengan M dikali P. Maka M-nya adalah 0,16 kg, kemudian dikalikan dengan 5 meter per sekon kecepatannya, sehingga menghasilkan 0,8 kg meter per sekon. Ini adalah contoh yang pertama. Kita masih contoh yang sederhana. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 50 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian benda ini berbalik arah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah tentukan momentum total bola tersebut. Nah, di sini kita gambarkan lagi. Di sini ada misalkan sebuah benda ini bergerak ke timur, yang artinya ke kanan, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Karena dia bergeraknya ke kanan, maka dia bernilai positif. Nah, kemudian bendanya berbalik arah ke kiri, berbalik arah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Karena arahnya ke kiri, maka nilainya adalah negatif. Di sini diketahui bahwa masanya adalah 50 kg dengan V1-nya adalah 20 meter per sekon dan V2-nya adalah minus 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah V total atau momentum total dari bola. Kemudian karena di sini kita memiliki dua kecepatan. Yang pertama adalah V1 dengan arah ke kanan, kemudian V2 dengan arah yang ke kiri. Maka di sini akan memiliki dua momentum. Maka untuk menghitung momentum total, maka kita akan menjumlahkan antara momentum satu dan momentum yang kedua. Maka rumusnya dapat dituliskan menjadi V1 ditambah V2, dengan V1 adalah M dikali V1 dan ditambah V2
dengan rumus M dikali P2. Kemudian kita masukkan nilainya. Di sini masanya adalah 50 kg dengan dikali dengan P1 yaitu 20 meter per sekon. Kemudian ditambah dengan massa, karena masanya sama 50 kg, kemudian dikalikan dengan P2 yaitu negatif 10 meter per sekon. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah 500 kg meter per sekon. Ini adalah contoh yang kedua. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga. Sebuah benda mula-mula bergerak ke utara dengan kecepatan 6 meter per sekon. Lalu benda ini berbelok ke barat dengan kecepatan 8 meter per sekon. Massa benda tersebut adalah 50 kg. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari momentum total benda tersebut. Kita gambarkan kembali. Di sini sebuah benda mula-mula bergerak ke utara dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, karena bendanya bergerak ke utara, maka kecepatannya akan dinilai positif. Nah, kemudian benda berbelok ke barat. Benda berbelok ke barat dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, karena bendanya ini bergerak ke arah sumbu X negatif, maka kecepatannya akan bernilai negatif. Kemudian diketahui P1 adalah 6 meter per sekon, P2 adalah negatif 8 meter per sekon, dan masanya adalah 50 kg. Kemudian yang ditanya adalah nilai momentum total. Nah, pada soal ini terlebih dahulu kita harus menghitung nilai dari momentum benda pada kecepatan yang pertama, kemudian momentum pada kecepatan benda yang kedua. Bisa kita tuliskan P1 dan P2, yang mana pada P1 kita menggunakan rumus M dikali P1 dengan M adalah 50 kg dan P1 adalah 6 meter per sekon, sehingga menghasilkan 300 kg meter per sekon. Kemudian untuk P2 kita menggunakan rumus M dikali P2 dengan masanya sama yaitu 50 kg, kemudian dikali dengan negatif 8 meter per sekon, sehingga menghasilkan 400 kg meter per sekon. Kemudian kita ketahui bahwa momentum ini adalah besaran vektor. Di sini kan P1-nya ke atas dan P2-nya ke kiri. Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu ke sumbu Y dan yang satu ke sumbu X. Maka nanti kita harus menggunakan resultan vektor, sehingga nanti jika diresultankan gambarnya bisa diganti menjadi seperti ini. Kemudian vektor itu bisa dipindah-pindah asalkan arahnya tidak berubah. Nah, ini adalah P1 ke atas, ini adalah P1 ke atas dan P2 ke kiri. Kemudian dari gambar ini bisa kita resultankan. Ini adalah resultannya akan condong ke arah kiri atas, sehingga resultan ini bisa kita sebut dengan P total. Maka dilihat dari gambar ini, maka P total akan sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. P1 kuadrat, P1 nya yaitu 300 kuadrat, kemudian ditambah dengan negatif 400 kuadrat.
Karena di sini kita menemukan adanya triple Pythagoras, kemudian 300 dan 400, maka hasilnya adalah 500 kg meter per sekon. Itulah sedikit penjelasan tentang konsep dari momentum yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miga Esya Gorante, Standbook A241-17096. Saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi impuls. Kita telah mengetahui bahwa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak adalah gaya. Misalnya, bola golf yang mula-mula diam akan bergerak ketika gaya pukulan stick golf akan bekerja pada bola golf tersebut. Gaya pukulan stick golf pada bola golf termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang sangat singkat. Gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya dengan selang waktu disebut impuls. Dan yang berikutnya adalah grafik impuls. Gambar ini menunjukkan grafik impuls di mana gaya bekerja pada suatu benda pada selang waktu T1 sampai dengan T2 dengan perubahan gaya yang sangat drastis. Impuls dilambangkan dengan I. Secara matematis, impuls dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P2 kurang P1. I sama dengan MV2 kurang MV1. I sama dengan M kali delta V. Karena M sama dengan F per A, maka I sama dengan F per A kali delta V. I sama dengan F kali delta V per delta F kali delta V. I sama dengan F per delta T. Jadi, rumus impuls adalah I sama dengan F kali delta T. Dengan keterangan I sama dengan impuls dengan satuan Newton sekon, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, delta T sama dengan perubahan waktu dengan satuan sekon. Yang berikutnya yaitu aplikasi impuls dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengapa bagian dalam helm selalu ada gabus atau sponsnya? Ketika terjadi benturan, impuls yang dihasilkan oleh helm tanpa spons dan helm dengan spons adalah sama. Tetapi selang waktu kontak antara helm dengan spons lebih lama dibandingkan dengan helm tanpa spons. Hal ini akan menghasilkan gaya impulsif yang lebih kecil. Gaya impulsif yang lebih kecil akan memberikan rasa sakit yang lebih kecil, sehingga helm dengan spons akan mengurangi rasa sakit jika terjadi benturan. Yang kedua yaitu mengapa pertandingan atau latihan judo selalu diadakan di atas matras. Ketika pejudo dibanting di atas matras atau lantai, impuls yang dialaminya sama, tetapi karena selang waktu, kontak antara punggung pejudo dan matras berlangsung lebih lama daripada punggung pejudo dan lantai. Maka gaya impulsif yang dikerjakan matras pada punggung lebih kecil daripada impulsif yang dikerja
lantai pada punggung. Sebagai akibatnya, pejudo yang dibanting di lantai tidak dapat menahan rasa sakit akibat bantingan yang dialaminya. Yang ketiga yaitu mengapa karateka selalu menarik kepalan tangannya secara cepat sewaktu memukul lawannya. Ini dimaksudkan agar selang waktu kontak antara kepalan tangan karateka dan badan lawan yang dipukulnya berlangsung sesingkat mungkin, sehingga lawannya menderita gaya impulsif yang lebih besar. Yang berikutnya adalah itu contoh soal. Contoh soal pertama, bila sebuah motor bermassa 125 kg melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian dipercepat menjadi 60 meter per sekon dalam waktu 5 sekon, maka besar impuls yang terjadi yaitu diketahui massa sama dengan 125 kg, kecepatan awal 20 meter per sekon, kecepatan akhir 60 meter per sekon, delta T 5 sekon. Yang ditanyakan adalah impuls. Kita menggunakan rumus impuls I sama dengan M V2 kurang V1, di mana M bernilai 125, V2 60, V1 20, V2 dikurangi V1, 60 dikurangi 20, hasilnya 40. Jadi 125 dikali 40, hasilnya 5000 kg meter per sekon. Jadi besar impuls yang terjadi yaitu 5000 kg meter per sekon. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah bola dipukul dengan gaya 50 Newton dengan waktu 0,01 sekon. Maka tentukanlah besar impuls dari bola tersebut. Yang diketahui gaya sama dengan 50 Newton, delta T sama dengan 0,01 sekon. Yang ditanyakan adalah besar impuls dari bola tersebut. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus impuls sama dengan F kali delta T, di mana F bernilai 50 Newton, delta T bernilai 0,01 sekon. Jadi 50 Newton kali 0,01 sekon, impuls yang dihasilkan adalah 0,5 Newton sekon. Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah benda bermassa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Yang ditanyakan, tentukan impuls yang bekerja pada benda. Yang diketahui, massa bernilai 5 kg. Kecepatan awal 10 meter per sekon. Kecepatan akhir 15 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah impuls yang bekerja pada benda. Rumus yang kita gunakan, impuls sama dengan massa kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, di mana massa bernilai 5 kg, V2 15 meter per sekon, V1 10 meter per sekon. Jadi 15 dikurangi 10, hasilnya 5 meter per sekon. 5 dikali 5 hasilnya 25 kg meter per sekon. Jadi impuls yang bekerja pada benda
adalah 25 kg meter per sekon. Contoh soal yang keempat adalah sebuah bola biliar dipukul dengan gaya 20 Newton dalam selang waktu 0,5 sekon. Tentukan impuls yang bekerja pada bola biliar tersebut. Yang diketahui, gaya sama dengan 20 Newton, delta T sama dengan 0,5 sekon, dan yang ditanyakan adalah impuls. Rumus yang digunakan adalah I sama dengan F kali delta T, di mana F bernilai 20 Newton, delta T 0,5 sekon. Jadi 20 kali 0,5 sekon hasilnya 10. Jadi impuls yang bekerja pada bola biliar tersebut adalah 10 Newton sekon. 5, yaitu perhatikan gambar berikut, tentukan besar impulsnya. Dari gambar impuls ini kita dapat mengetahui gaya sama dengan 10 Newton, delta T di mana T1-nya 4 sekon, T2-nya 6 sekon. Jadi T2 dikurangi T1 hasilnya 2 sekon, jadi delta T 2 sekon. Rumus yang kita gunakan I sama dengan F kali delta T. Jadi F sama dengan 10 Newton, delta T sama dengan 2 sekon. Jadi 10 Newton dikali 2 sekon hasilnya adalah 20 Newton sekon. Jadi besar impuls yang dihasilkan itu 20 Newton sekon. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Purwasi, stambuk A241171075. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang hubungan impuls dan momentum. Nah, salah satu hukum Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka diperoleh rumus seperti berikut, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus impuls, maka dia menjadi I sama dengan F dikali delta T. Nah, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, I sama dengan dikali F dikali delta T, di mana F ini adalah gaya, di mana dalam hukum 2 Newton ini dia M dikali A. Sehingga dapat kita ganti F ini menjadi M dikali A. Sehingga I sama dengan M dikali A dikali delta T. Nah, di sini A ini merupakan percepatan dan tidak lain dari yaitu perubahan kecepatan dibahagi dengan selang waktu. Sehingga A ini kita dapat ganti dengan delta V dikurang delta T. Nah, sehingga menjadi M dikali delta V per delta T dikali delta T. Nah, karena ini delta T dan delta di sini adalah sama, sehingga kita dapat coret. Nah, sehingga menjadi M dikali delta V. Nah, kita di sini I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, V2 dikurang V1 ini merupakan dari perubahan kecepatan. Nah, sehingga kita kali masuk ke dalam, yaitu menjadi M dikali V2 dikurang M dikali V1. Nah, di mana M dikali V2 dikurang M kali V1 yaitu merupakan dari, dan kita membahas tentang rumus momentum, di mana momentum itu adalah M dikali V. Sehingga kita dapat tulis P2 dikurang P1. Sehingga I sama dengan delta P. Nah, P2 dikurang P1 ini merupakan dari delta P ini. Nah, untuk keterangan I ini adalah impuls dan F ini adalah gaya, delta T adalah selang waktu, M adalah massa, A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan. Untuk V ini adalah kecepatan,
V2 kecepatan akhir dan V1 kecepatan awal. P adalah momentum dan delta P adalah perubahan momentum. Nah, sehingga dari rumus yang tadi kita dapat simpulkan bahwa besarnya impuls yang dikerjakan atau bekerja pada sebuah benda akan sama dengan besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Namun, jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi bendanya, maka jumlah momentum akan tetap sama, sebab jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir akan sama. Nah, setelah kita mengetahui hubungan dari impuls dan momentum, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu benda bermassa 100 gram bergerak dengan laju 5 meter per sekon. Untuk menghentikan laju benda tersebut, gaya penahan F bekerja selama 0,2 sekon. Tentukan besar F-nya adalah, nah untuk penyelesaiannya, diketahui yaitu masanya adalah 100 gram. 100 gram masih dalam satuan gram, kita rubah ke kilogram, jadinya 0,1 kilogram. Untuk V1 sama dengan 5 meter per sekon. Untuk V2-nya adalah 0 karena dia berhenti. Dan untuk selang waktunya yang digunakan itu 0,1 sekon. Jadi yang ditanya adalah gayanya. Sehingga penyelesaiannya dapat kita gunakan rumus dari F dikali delta T sama dengan M dikali M dalam kurung V2 dikurang V1. Sehingga rumusnya dapat menjadi F sama dengan M dikali M dalam kurung V2 dikurang V1 per delta T. Nah, di sini di mana M adalah 0,1, 0 dikurang V2-nya adalah 0 dan V1-nya adalah 5 meter per sekon dibahagi dengan selang waktu yaitu 0,2 sekon. Nah, sehingga hasil yang diperoleh adalah minus 2,5 Newton. Nah, tanda negatif menunjukkan arah gaya melawan arah gerak benda. Soal yang kedua, yaitu pada permainan bola kasti, bola bermassa 0,5 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian, bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola menjadi 6 meter per sekon. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 sekon, maka perubahan momentumnya adalah, jadi penyelesaiannya diketahui bahwa masanya yaitu 0,5 kg dan V1-nya yaitu 2 meter per sekon. V2-nya yaitu minus 6 meter per sekon. Kenapa minus 6 per sekon? Karena dia gayanya berlawanan dengan gerak bola. Untuk diketahui waktunya adalah 0,01 second. Yang ditanya adalah delta P. Nah, sehingga penyelesaiannya dapat kita gunakan yaitu delta P sama dengan P2 dikurang P1. Delta P sama dengan M dikali V2 kurang V1. Nah, sehingga masanya adalah 0,5 dan V2 adalah minus 6 meter per sekon dikurangi V1 adalah 2 meter per sekon, sehingga didapat yaitu perubahan momentumnya yaitu 0,5 dikali minus 8, sehingga perubahan momentumnya adalah minus 4 kg meter per sekon. Nah, tanda negatif atau minus ini menunjukkan arah gaya melawan arah gerak benda. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu bola bermassa 20 gram dilempar dengan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per sekon ke kiri. Setelah membentur tembok, memantul dengan kecepatan V2 yaitu 2 meter per sekon ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah, nah jadi penyelesaiannya diketahui bahwa masanya 20 gram, kita rubah ke kilogram menjadi 0,02 kilogram. V1-nya yaitu minus 4 meter per sekon karena dia bergerak ke kiri, dan V2-nya adalah 2 meter per sekon.
Yang ditanyakan adalah impuls. Penyelesaiannya yaitu I sama dengan delta P. Kita menggunakan rumus yang tadi, di mana I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. I sama dengan 0,02 yaitu adalah masanya, sedangkan kecepatan akhirnya yaitu 2 meter per sekon dikurangi kecepatan awal yaitu minus 4 meter per sekon, sehingga hasil yang diperoleh yaitu impulsnya adalah 0,12 Newton per sekon. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4, yaitu sebuah bola bermasa 200 gram bergerak dengan laju 6 meter per sekon menuju dinding dengan arah tegak lurus. Bola menumbuk dinding selama 0,2 sekon dan dipantulkan tegak lurus di dinding dengan laju 4 meter per sekon. Besar gaya yang diberikan pada dinding pada bola adalah sehingga kita dapat menyelesaikan masanya adalah 200 gram. Jadi kita rubah dulu ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Dan V1 sama dengan 6 meter per sekon. Dan V2 adalah minus 4 meter per sekon. Kenapa minus? Karena dia berlawanan dengan arah gerak bola. Dan delta T-nya adalah 0,2 sekon. Nah, sehingga yang ditanya yaitu adalah gaya. Jadi penyelesaiannya I sama dengan delta P dikali, nah I ini kan merupakan gaya dikali dengan selang waktu, dan delta P merupakan M dikali V2 dikurang V1, sehingga rumusnya menjadi M dikali V2 dikurang V1 per delta T. Nah, dimana M-nya adalah 0,2, V2 adalah minus 4, dan V1-nya adalah 6, dibahagi dengan selang waktunya yaitu 0,2. Sehingga hasil yang diperoleh adalah minus 10 Newton. Jadi gaya yang dihasilkan adalah minus 10 Newton. Nah, tanda negatif menunjukkan arah gaya melawan arah gerak benda. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebuah bola masanya 1 kg dalam keadaan diam. Dipukul menyentuh bola selama 0,02 sekon dengan gaya F sehingga bola bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hitunglah besar impuls atau perubahan momentum benda dan gaya F yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kita dapat selesaikan, yaitu yang pertama diketahui bahwa masanya adalah 1 kg dan V1 adalah 0 karena dia dalam keadaan diam, dan V2 adalah 8 meter per sekon, dan delta T-nya yaitu 0,02 sekon. Sehingga yang ditanya adalah perubahan momentum atau impulsnya dan gaya F yang bekerja pada benda. Jadi sehingga dapat diselesaikan. Untuk perubahan momentumnya kita dapat menggunakan rumus P2 dikurang P1, di mana P2 dikurang P1 ini dapat kita tulis sebagai M dikali V2 dikurang M dikali V1, karena masanya adalah sama jadi kita tulis jadi 1. Sehingga delta P sama dengan 1 kg dikali dan V2-nya adalah 8 meter per sekon dikurang V1-nya adalah 0. Jadi perubahan momentumnya adalah 8 kg meter per sekon. Nah, untuk kita mencarikan gayanya, di mana gaya adalah perubahan momentum dibahagi dengan delta T. Nah, perubahan momentumnya kita sudah ketahui adalah 8 kg meter per sekon. Nah, sedangkan untuk selang waktunya yaitu 0,02 sekon. Jadi gaya yang bekerja adalah 400 Newton. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Italia Nidarai, stambuk A2417120. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum kekekalan momentum.
Definisi momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum adalah besaran vektor. Secara matematis, rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Dalam pengertian yang lain, momentum bisa diartikan sebagai kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kecepatan yang konstan. Maksudnya, benda yang mempunyai momentum yang besar menunjukkan bahwa benda tersebut sulit untuk dihentikan dan akan mempunyai efek merusak yang lebih besar bila menabrak sesuatu. Misalkan pada mobil truk mempunyai massa yang besar, kemudian dia akan mempunyai efek yang lebih besar bila menabrak sebuah tembok. Misalkan mobil truk mempunyai massa yang besar, dia akan mempunyai efek yang lebih besar bila menabrak tembok dibandingkan dengan sebuah sepeda motor yang massanya lebih kecil, meskipun kecepatan kedua jenis kendaraan tersebut sama. Dalam maksud di sini adalah apabila semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentumnya. Kemudian, bagaimana seandainya jika truk dan motor tersebut saling bertabrakan? Maka, bisa dipastikan keadaan terparah akan dialami oleh motor karena momentumnya kalah dengan truk. Namun, selain massa, besaran juga berpengaruh terhadap momentum. Namun, selain massa, besaran yang juga berpengaruh terhadap momentum adalah kecepatan. Jadi, ketika terdapat dua truk dengan jenis yang sama saling bertabrakan, maka truk tercepatlah yang memiliki momentum terbesar. Adapun bunyi dari hukum kekekalan momentum adalah jika gaya luar yang bekerja pada suatu sistem adalah nol, maka momentum linear total sistem tersebut akan tetap konstan. Dengan kata lain, momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Suatu momentum selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Misalkan, bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA/VA dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan momentum MB/VB. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Momentum sistem partikel sesudah tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sesudah tumbukan. Kemudian dari peristiwa tumbukan mendatar yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem saat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pernyataan ini dikenal dengan nama hukum kekekalan momentum linear. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai P sebelum sama dengan P sesudah, di mana P sebelum adalah PA ditambah PB dan P sesudah adalah P aksen A saat tambah P aksen B, di mana diturunkan menjadi MA VA tambah MB VB sama dengan MA/V aksen A ditambah MB/V aksen B. Contoh yang pertama, sebuah peluru dengan massa 10 gram dan kecepatan 1000 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 10 kg yang diam di bidang datar tanpa digesekkan.
Jika kecepatan balok setelah tertembus peluru 0,4 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan peluru setelah menembus balok. Adapun hal yang pertama kita akan mengerjakan soal ini adalah diketahui. Diketahui M1 adalah 10 gram, maka kita akan konversi ke kilogram menjadi 0,01 kilogram. M2 sama dengan 10 kilogram, V1 sama dengan 1000 meter per sekon, V2 sama dengan 0, V2 aksen sama dengan 0, meter per sekon. Di mana dalam pertanyaan ditanyakan adalah berapa nilai V1 aksen. Adapun penyelesaiannya adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus tersebut dan kita akan mendapatkan hasil adalah 600 meter per sekon. Contoh yang kedua. Sebutir peluru bermasa 20 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu yang bermasa 10 kg yang diam. Jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah: yang pertama, diketahui M1 adalah 20 gram, maka kita akan konversikan ke kilogram, dia akan mendapatkan hasil 0,02 kilogram. Kemudian M2 adalah 10 kilogram, V2 adalah 0 karena dia diam, V aksen 2 adalah 30 cm per sekon, kita akan konversi ke meter per sekon adalah 0,3 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah nilai dari V1. Karena peluru dan balok bersatu setelah tembakan, maka nilai dari V aksen 1 akan sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen, di mana nilainya adalah 0,3 meter per sekon. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, diperoleh M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2. Nah, kemudian kita masukkan kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi ke dalam rumus ini. Maka kita akan mendapatkan nilai dari V1 adalah 150 meter per sekon. Kemudian contoh yang ketiga. Sebuah benda mempunyai massa 2,5 kg. Hitunglah momentum benda saat kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, di sini yang kita ketahui pertama adalah massa sama dengan 2,5 kg, V sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai P atau momentum benda. Kita masukkan rumusnya yaitu P sama dengan M dikali V. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus ini dan kita akan mendapatkan hasil 7,5 kg meter per sekon. Kemudian contoh yang berikutnya, sebuah bola A masanya 600 gram dalam keadaan diam ditumbuk oleh bola B yang bermassa 400 gram, bergerak dengan laju 10 meter per sekon. Setelah tumbukan kelajuan bola B menjadi 5 meter per sekon dengan arah sama dengan arah semula. Tentukan kelajuan bola A sesaat ditumbuk oleh bola B. Nah, kemudian
MA adalah 0,6 kg, VA adalah 0 meter per sekon, MB sama dengan 0,4 kg, VB sama dengan 10 meter per sekon, VB aksen sama dengan 5 meter per sekon, di mana yang ditanya adalah VA aksen. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. Kemudian kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu VA aksen sama dengan 3,33 meter per sekon. Sekian dan terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Dwi Rika, stamp muka 241-17038. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, materi tentang tumbukan. Bagian A, pengertian tumbukan. Tumbukan atau penumbukan adalah ketika suatu benda-benda dibuat saling bertabrakan. Definisi ini telah membawakan pengertian yang cukup baik dan mencakup tumbukan-tumbukan biasa seperti tumbukan antara bola-bola biliar, antara palu dan paku, dan yang sangat lazim antara mobil dengan mobil. Tumbukan bervariasi dari skala mikroskopis partikel subatomik hingga skala astronomis bintang-bintang yang bertumbukan dan galaksi-galaksi yang bertumbukan. Sekalipun tumbukan terjadi pada skala normal, tumbukan sering terlalu singkat untuk dapat dilihat, kendati tumbukan melibatkan distorsi signifikan atas benda-benda yang bertumbukan. Definisi formal untuk konsep tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi, di mana dua atau lebih benda-benda yang bertumbukan saling mendesakkan gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Bagian B, jenis-jenis tumbukan. Tumbukan memiliki 3 jenis, yaitu 1. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna atau elastik terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran atom atau lebih kecil. 2 buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Oleh karena itu, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda yang bergerak saja. 2 buah benda memiliki massa masing-masing m1 dan m2 bergerak saling mendekati dengan kecepatan sebesar v1 dan v2 sepanjang lintasan yang lurus. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing bergerak dengan kecepatan sebesar v aksen 1 dan v aksen 2 dengan arah saling berlawanan. Berdasarkan hukum kekekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 tambah M2 kali V aksen 2. M1 dikali V1 dikurangi M1 dikali V aksen 1 sama dengan M2 dikali V aksen 2 dikurangi M2 dikali V2. M1 dalam kurung V1 kurangi V aksen 1 sama dengan M dikali V aksen 2 dikurangi V2. Sedangkan berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik diperoleh persamaan sebagai berikut. Energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2 sama dengan E aksen K1 ditambah E aksen K2 1/2 M1 dikali V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 dikali V2 kuadrat sama dengan 1/2 M1 dikali V1 kuadrat ditambah 1/2 M2 dikali V2 kuadrat. M1 dikali V aksen 1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan M2 dikali V aksen 2 kuadrat kurangi V2 kuadrat. M1 dikali V1 tambah V aksen 1 dikali V1 kurangi V aksen 1 sama dengan M dikali V aksen 2 ditambah V2 dikali V aksen 2 dikurangi V2. Yang kedua yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar. Benda yang bertumbukan saling melekat
Misalnya tumbukan antara peluru dengan sebuah target di mana setelah tumbukan peluru mengeram dalam target. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Jika V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V aksen, maka M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali adalah ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur benda yang bergerak dengan kecepatan cukup besar, misalnya kecepatan peluru. Prinsip kerja ayunan balistik berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, penerapan sifat tumbukan tidak lenting. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. M1 dikali V1 ditambah 0 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. V1 sama dengan M1 dikali M2 dibagi M1 dan dikali V aksen. Yang kedua yaitu hukum kekekalan energi mekanik. 1/2 M1 ditambah M2 dikali V aksen kuadrat sama dengan M1 ditambah M2 dikali GH, di mana V aksen sama dengan akar 2G. Jika persamaan pertama disubstitusikan ke dalam persamaan kedua, maka diketahui kecepatan peluru sebelum bersarang dalam balok, yaitu V1 sama dengan M1 dikali M2 dibagi M1 dikali akar 2G, atau VP sama dengan MP dikali MB dibagi MP dikali akar 2G. Yang ketiga yaitu tumbukan lenting sebagian. Kebanyakan benda-benda yang ada di alam mengalami tumbukan lenting sebagian, di mana energi kinetik berkurang selama tumbukan. Oleh karena itu, hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Besarnya kecepatan relatif juga berkurang dengan suatu faktor tertentu yang disebut koefisien restitusi. Bila koefisien restitusi dinyatakan dengan huruf E, maka derajat berkurangnya kecepatan relatif benda setelah tumbukan dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan minus V aksen 2 dikurangi V aksen 1 dibagi V2 dikurangi V1. Nilai restitusi berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 kurang dari atau sama dengan E, kurang dari atau sama dengan 1. Untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Untuk tumbukan tidak lenting, nilai E sama dengan 0. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai E antara 0 dan 1, di mana 0 kurang dari E kurang dari 1. Misalnya sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian H1 di atas lantai. Setelah menumbuk lantai, bola akan terpental setinggi H2. Nilai H2 selalu lebih kecil dari H1. Yang bagian C yaitu contoh-contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Terjadi di antara gerakan atom-atom inti atom dan partikel-partikel atau molekul-molekul lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya yaitu bela diri atau olahraga kendo. Sering terjadi tumbukan antara pedang bambu dari para atletnya, di mana kedua pedang bambu tersebut saling beradu dan tertahan hingga tidak terjadi lentingan sama sekali di antara kedua pedang bambu tersebut. Selanjutnya, tanah liat yang jatuh dan menempel ke lantai. Selanjutnya, sebuah bola yang ditendang oleh seorang pemain kemudian ditangkap oleh seorang penjaga gawang. Peristiwa ini disebut dengan lenting tak sempurna atau tidak lenting sama sekali karena setelah terjadi tumbukan, bola menempel atau dipegang oleh penjaga gawang. Yang ketiga, tumbukan lenting sebagian. Yaitu seorang anak yang sedang bermain kelereng. Setelah kelereng bertumbukan, semula kelereng yang diam menjadi bergerak karena ditabrak oleh kelereng yang lain. Kemudian kelereng yang menabrak tadi lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Sebuah bola basket di dribble makin lama-kelamaan jika
kita diamkan, kecepatan bola akan berkurang. Selanjutnya, sebuah bola tenis dilepas dari ketinggian tertentu di atas lantai. Setelah menembus lantai, bola akan terpental dari tinggi awal dan seterusnya lama-kelamaan bola sampai berhenti. Contoh soal yang nomor 1, bola A dan bola B masing-masing bermassa 200 gram bertumbukan lenting sempurna jika sebelum bertumbukan bola A bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon dan bola B dalam keadaan diam, maka kelajuan bola A dan bola B setelah tumbukan adalah: diketahui massa bola A atau MA sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg, massa bola B atau MB sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg, kelajuan bola A sebelum tumbukan atau VA sama dengan 10 meter per sekon, kelajuan bola B sebelum tumbukan atau VB sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu kelajuan bola A atau VA aksen dan bola B atau VB aksen setelah tumbukan. Jawaban: pada tumbukan lenting sempurna, jika sebelum bertumbukan benda B diam atau VB sama dengan 0, maka setelah bertumbukan benda A diam atau VA aksen sama dengan 0 dan benda B bergerak dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan benda A sebelum tumbukan atau VB aksen sama dengan VA. Jadi VA aksen sama dengan VB sama dengan 0 dan atau VB aksen sama dengan VA sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya nomor 2, benda bermassa 100 gram bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon menumbuk dinding tembok secara lenting sempurna. Besar dan arah kecepatan benda setelah tumbukan adalah, yaitu diketahui massa benda atau MA sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg, massa tembok MB sama dengan tak terhingga atau tembok dianggap mempunyai massa tak berhingga. Kelajuan benda sebelum tumbukan atau VA sama dengan 20 meter per sekon, kelajuan tembok sebelum tumbukan atau VB sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu besar dan arah kecepatan benda setelah tumbukan. Jawabannya, apabila VB sama dengan 0, MA sangat kecil dan M2 sangat besar, maka dengan menyelesaikan persamaan di atas diperoleh VA aksen sama dengan minus VA dan V2 aksen sama dengan 0. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah gerakan benda berlawanan. Selanjutnya nomor 3, benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg bergerak saling mendekati dengan kelajuan VA sama dengan 6 meter per sekon atau 6 meter sekon pangkat minus 1 dan VB sama dengan 4 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kelajuan kedua benda sesudah bertumbukan adalah: diketahui massa benda A atau MA sama dengan 2 kg, massa benda B atau MB sama dengan 2 kg, kelajuan awal benda A atau VA sama dengan minus 6 meter per sekon, kelajuan awal benda B atau VB sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu kelajuan kedua benda setelah tumbukan atau V aksen. Jadi jawabannya MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA aksen ditambah MB dikali V aksen, di mana 2 dikali minus 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 2 tambah 2 dikali V aksen. Minus 2 ditambah 8 sama dengan 4 V aksen. Di bawahnya minus 4 kurangi 4 V aksen. Jadi V aksennya itu sama dengan minus 4 per 4 dan V aksen sama dengan minus 1 meter per sekon. Kelajuan kedua benda setelah tumbukan adalah 1 meter per sekon. Nomor 4 yaitu dua benda masing-masing bermassa M1 sama dengan 3 kg dan M2 4 kg bergerak berlawanan arah saling mendekati dengan kelajuan V1 sama dengan 10 meter per sekon dan V2 sama dengan 12 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan dan setelah tumbukan keduanya saling menempel. Kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah, yaitu diketahui
Massa benda 1 atau M1 sama dengan 3 kg, massa benda 2 atau M2 sama dengan 4 kg, kelajuan benda 1 atau V1 sama dengan minus 10 meter per sekon, kelajuan benda 2 atau V2 sama dengan 12 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu kelajuan kedua benda setelah tumbukan atau V aksen. Jadi jawabannya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 aksen ditambah M2 dikali V aksen, di mana 3 dikali minus 10 ditambah 4 kali 12 sama dengan 3 tambah 4 kali V aksen. Minus 30 tambah 48 sama dengan 7 dikali V aksen. 18 kurangi 7 dikali V aksen sama dengan 18 dibagi 7. Dan hasil terakhirnya V aksen sama dengan 2,6 meter per sekon. Kelajuan kedua benda setelah tumbukan adalah 2,6 meter per sekon. Dan nomor terakhir yaitu massa bola 1 adalah 2 kg dan massa bola 2 adalah 3 kg, di mana keduanya bertumbukan secara lenting sebagian dan gerakannya searah. Kelajuan bola 1 ketika bergerak 15 meter per sekon dan kelajuan bola 2 ketika bergerak 10 meter per sekon sebelum bertumbukan. Kemudian bola 2 memiliki kelajuan setelah tumbukan sebesar 6 meter per sekon. Berapakah kelajuan pada bola 1 setelah bertumbukan? Jawabannya diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, V1 sama dengan 15 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon, V2 aksen sama dengan 6 meter per sekon. Tanda yang digunakan pada kecepatan adalah positif karena gerakan kedua benda searah. Yang ditanyakan yaitu V1 aksen sama dengan, jadi jawabannya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. 2 dikali 15 ditambah 3 kali 10 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah 3 kali 6. 30 ditambah 30 sama dengan 2 dikali V1 ditambah 18. Jadi 60 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah 18. 60 kurang 18 sama dengan 2 dikali V1 aksen. 42 sama dengan 2 dikali V1 aksen, sehingga V1 aksennya sama dengan 21 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan bola 1 mempunyai kelajuan sebesar 21 meter per sekon. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.